Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hasna Syarifah dengan NPM 1601102500031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait materi mengenai analisis gigi campuran Moyers yang merupakan salah satu metode analisis dalam bidang ortodonti untuk memperkirakan kebutuhan ruang pada fase gigi campuran. Apa itu analisis Moyers? Analisis Moyers merupakan metode analisis gigi campuran yang digunakan untuk memperkirakan ukuran gigi permanen, khususnya gigi kaninus dan premolar yang belum erupsi. Dengan metode ini, dokter gigi dapat mengevaluasi apakah ruang pada lengkung rahang mencukupi untuk pertumbuhan gigi permanen tersebut. Analisis ini dilakukan pada fase gigi campuran, yaitu pada masa ketika gigi sulung dan gigi permanen masih berada secara bersamaan di dalam rongga mulut. Fase ini sangat penting karena merupakan waktu yang tepat untuk mendeteksi dini adanya kekurangan ruang atau crowding, sehingga perawatan ortodonti dapat direncanakan lebih awal. Tujuan utama dari analisis Moyers terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, untuk mengevaluasi ruang yang tersedia pada lengkung rahang. Yang kedua, untuk memperkirakan ukuran gigi kaninus dan juga premolar permanen yang belum erupsi. Yang ketiga, untuk membandingkan antara ruang yang tersedia dengan ruang yang dibutuhkan agar dapat diketahui apakah nantinya gigi akan tumbuh normal, berjejal, atau justru terdapat kelebihan ruang. Dan yang terakhir, hasil analisis ini menjadi dasar dalam merencanakan perawatan ortodonti sejak fase gigi campuran, sehingga apabila ditemukan masalah dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Dasar dari analisis Moyers adalah pengukuran lebar mesiodistal 4 gigi insisifus permanen mandibula. Mengapa menggunakan 4 insisifus bawah? Karena berdasarkan penelitian Moyers, ukuran keempat gigi tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat dengan ukuran gigi kaninus dan premolar permanen yang belum tumbuh. Oleh karena itu, hasil pengukuran 4 insisifus mandibula digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan ukuran gigi permanen yang masih berada di dalam tulang rahang. Kemudian masuk pada prosedur analisis mandibula. Pada langkah pertama, mengukur lebar mesiodistal 4 gigi insisifus mandibula. Pengukuran dilakukan menggunakan Bowley gauge ataupun tooth measuring gauge. Gigi yang diukur meliputi insisifus sentral kanan, insisifus sentral kiri, insisifus lateral kanan, dan juga insisifus lateral kiri. Setelah seluruh gigi ini diukur, hasilnya akan dijumlahkan karena nilai total inilah yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Kemudian, langkah kedua adalah menentukan ruang yang dibutuhkan untuk menyusun gigi insisifus. Caranya adalah alat ukur ditempatkan mengikuti bentuk lengkung rahang, dimulai dari garis tengah, kemudian mengikuti lengkung sampai ke distal insisifus lateral. Langkah ini dilakukan pada sisi kanan maupun sisi kiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan ruang pada bagian anterior rahang sehingga posisi insisifus nantinya dapat tersusun dengan baik. Kemudian, setelah mengetahui kebutuhan ruang, langkah berikutnya adalah mengukur ruang yang tersedia. Pengukuran dilakukan dimulai dari titik distal insisifus lateral sampai ke permukaan mesial molar pertama permanen. Ruang tersebut nantinya akan ditempati oleh 1 gigi kaninus dan 2 gigi premolar permanen. Nilai inilah yang disebut dengan available space, yaitu ruang yang benar-benar tersedia di dalam lengkungan rahang. Dan langkah terakhir pada prosedur analisis mandibula adalah memperkirakan ukuran gigi kaninus dan premolar menggunakan tabel prediksi Moyers. Pertama, kita melihat jumlah lebar insisifus mandibula yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian, angka tersebut dicocokkan pada tabel sesuai dengan tingkat probabilitas, dan yang paling sering digunakan adalah probabilitas 75% karena dianggap memberikan hasil yang paling aman untuk perencanaan ortodonti. Setelah mendapatkan hasil prediksi, ukuran tersebut dibandingkan dengan ruang yang tersedia. Jika ruang tersedia lebih besar atau sama dengan hasil prediksi, artinya ruang masih cukup. Namun, apabila ruang yang tersedia lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan ruang atau crowding, sehingga pasien mungkin memerlukan perawatan ortodonti. Berikutnya adalah prosedur dari long method. Disebut dengan long method karena perhitungannya menggunakan tabel prediksi Moyers secara lengkap. Sebagai contoh pada slide ini, jumlah 4 insisifus mandibula adalah 22 mm. Kemudian, pada tabel probabilitas 75%, diperoleh prediksi ukuran kaninus dan juga 2 premolar sebesar 21,4 mm. Selanjutnya, angka tersebut dibandingkan dengan available space.
Jika ruang yang tersedia sama atau lebih besar dari 21,4 mm, berarti ruang masih mencukupi sehingga erupsi gigi diperkirakan akan berjalan dengan normal. Namun, apabila ruang yang tersedia kurang dari 21,4 mm, maka terdapat kekurangan ruang atau disebut juga dengan crowding. Jadi, inti dari long method ini adalah membandingkan hasil prediksi dari tabel dengan ruang yang tersedia. Selain long method, terdapat juga short method yang lebih sederhana. Metode ini tidak menggunakan tabel prediksi sehingga lebih cepat dilakukan. Langkah pertama tetap sama, yaitu mengukur dan menjumlahkan lebar 4 insisifus mandibula. Kemudian hasilnya akan dibagi 2. Setelah itu ditambahkan nilai konstan, yaitu 10,5 mm untuk mandibula dan juga 11 mm untuk maksila. Hasil akhirnya merupakan perkiraan ukuran gabungan 1 gigi kaninus dan 2 gigi premolar pada satu sisi rahang. Meskipun metode ini praktis, akurasi short method lebih sedikit rendah dibandingkan dengan long method karena tidak menggunakan tabel probabilitas. Yang terakhir adalah analisis pada maksila. Prinsipnya hampir sama dengan mandibula, yaitu memperkirakan ukuran kaninus dan premolar permanen. Namun, pada maksila digunakan tabel prediksi yang berbeda karena ukuran gigi rahang atas dan gigi rahang bawah berbeda. Selain itu, pada rahang atas juga perlu memperhatikan kondisi overjet, yaitu jarak horizontal antara gigi depan rahang atas dan juga rahang bawah. Apabila overjet terlalu besar atau terlalu kecil, maka perlu dilakukan koreksi agar hasil analisis ruang menjadi lebih akurat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis Moyers merupakan metode yang sederhana dan mudah dilakukan. Metode ini membantu memperkirakan ukuran gigi permanen yang belum erupsi serta mengevaluasi apakah ruang pada lengkung rahang mencukupi atau tidak. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya crowding dapat dideteksi lebih awal sehingga dokter gigi dapat merencanakan perawatan ortodonti secara tepat dan lebih selektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.